Ya, langsung saja yang pertama saya ingin bertanya tentang latar belakang dari bisnis ini bagaimana? Oh, latar belakang ya. Kalau latar belakang sendiri sih iseng sih sebenarnya. Karena aku kan suka kopi dulu. Terus waktu aku liburan semester itu gabut kan. Gabut ya udah alhasil pengen lah iseng-iseng kayak di Cilacap kan jarang banget Ya. tentang kopi shop. Terus aku iseng-iseng bikin. Soalnya di Tembalang kan aku basicnya dari Semarang. Terus di Tembalang itu coffee shop tuh banyak banget dan setiap malam itu kayak udah kebutuhan lah. Terus aku pengen nyoba buat bikin coffee shop. Ya alhamdulillahnya terrealisasikan seperti ini nih. Jadinya berawal dari iseng lah intinya. Oh, iya. Untuk selanjutnya, apakah ada rencana pengembangan jangka pendek atau jangka panjang? Ada kalau masalah pengembangan sih sebenarnya udah terfikirkan dari tim kita sendiri buat pengembangan, kayak misal pengennya sih ngebawa brand punyaku yang aku kasih nama sama teman-temanku itu Purnakawan. Aku pengen bawa ke yang lebih tinggi lagi. Ya, pengen buka cabang di mana-mana sih sebenarnya. Amin. Itu iya. Untuk aspek sumber daya manusia untuk tenaga kerja, apakah ada spesifikasi khusus untuk contoh perekrutan atau tenaga kerja gitu? Oh. Kalau perekrutan sih ya, aku ngeliat sih ya di Semarang ya, pasti yang dipilih yang cantik-cantik. Marketing. Cuma kan aku nggak terlalu memilih yang cantik. Aku sih basicnya ke sifatnya orangnya humble, oke lah, bisa ngajak ngobrol, it's okay. Masalah cantik atau enggaknya itu nomor 2, yang penting dia itu bisa good looking, dalam artian berpenampilan baik. Bukan berarti harus cantik, tapi berpenampilan baik lah, rapi, seperti itu. Terus buat perekrutan sendiri sih, karyawan aku basicnya kayak nyebarin pamflet lah, biasalah kayak coffee shop lainnya. Aku sebarin pamflet promosi branding kan, aku story ke teman-teman dan sebagainya. Nah itu cara aku open recruitmentnya. Untuk selanjutnya, apakah ada evaluasi khusus untuk para tenaga kerja di sini? Evaluasi khusus sih jujur ya, aku ngadain rapat. Buat rapat tim utamaku sih sebenarnya fleksibel, kalau ada urgent langsung rapatin. Tapi kalau rapat dari tim Purnakawan yang di Cilacap itu aku netepin hari. Jadi setelah malam minggu itu pasti aku ada rapat buat tim Purnakawan. Jadi ya kita evaluasi lah, kayak apa sih kekurangan kita, terus apa sih yang bikin kita nggak nyaman. Yang penting kita enjoy lah kerjanya, kita sama-sama nyaman, sama-sama senang, itu udah nilai plus banget bagiku. Terus untuk masalah terkait SDM atau sumber daya manusia, apakah ada atau bagaimana Masalah yang dihadapi? contohnya gimana Ya misal udah nemu orang, terus orang udah ngerekrut, terus orangnya nggak disuka lah atau kurang disuka sama. Oh, kalau aku sih ya jujur ada sih. Dulu lah waktu awal-awal aku buka, aku belum nyetain sistem, aku belum ada SOP kan dulu kan awal-awal. Soalnya aku kan iseng bikin, terus aku rekrut temanku buat jadi bantuin aku di sini. Cuma dia kan belum pernah kerja dulu. Yang gini, aku tuh gedeknya ini. Dulu tuh aku yang punya sama teman-temanku. Aku memperkerjakan dia. Tapi kok rasanya aku yang kayak bekerja. Nah, itu Oh ya. Iya, seperti itu. Terus kalau kesini-sini sih alhamdulillah udah enggak. Masalah simpel sih cuma itu. Terus untuk kegiatan produksi bisa dijelaskan, misal mesin atau apa saja yang dimiliki atau bagaimana? Di sini kan aku ngejual basicnya kopi ya. Ya. Basicnya kopi, dari manual sampai espresso aku sediain. Terus kalau dari manual sih aku biasa lah basic kan, V60 pasti ada, Vietnam drip ada lah. Terus yang nggak ada di tempat lain sih biasanya, yang jarang dimiliki itu tubruk. Emang bikinnya simple,
Cuma jarang banget ada orang yang ngasih menu itu tubruk, kayak tubruk susu, terus tubruk yang biasa. Terus juga dari beans aku kan ada wine. Nah jarang banget tuh coffee shop yang nyediain wine. Itu kan proses. Nah terus kalau dari kopi susuan sih basic lah, biasa aku bikinnya pakai espresso. Basic espresso kalau kopi susu. Basic espresso. Terus selain kopi juga aku ada milk base. Dimana apa ya, basicannya susu. Jadi simple, susu dirubah-rubah rasanya. Oh. Iya. Selain itu juga ada makanan sih, biasalah berat sama ringan. Makanan berat sama makanan ringan. Itu. Terus untuk apakah ada gitu masalah terkait produksi? Terkait produksi. Misal masalah kerusakan mesin atau harus training dulu orang yang baru gitu. Oh, ada, pasti ada ya. Selagi itu mah banyak pasti. Kalau masalah produksi ya, biasanya kalau malam minggu itu masalah banget, masalah di produksi. Soalnya di malam minggu pasti numpuk. Di numpuknya tuh di jam-jam malam lah biasanya. Malam, ya, malam iya minggu. kayak sore sampai maghrib itu kan biasanya santai lah kita lah. Tapi nanti kalau udah isya, wah udah itu pasti produksi keteter. Terus juga terkadang ya, kan aku ini ngambilnya green bean, jadi aku ngerosting sendiri. Nah terkadang kalau masalah di produksi itu apa ya, beans yang aku pengen itu belum ready. Soalnya juga peminat dari beans ini kan banyak dari petaninya sendiri aku. Itu Terus untuk selanjutnya aspek pemasaran mungkin bisa dijelaskan ya detail atau sedikit rinci lah, produk apa aja yang dihasilkan, terus bagaimana cara untuk memasarkannya. Kalau produk ya, kalau produk sih kita ada bestsellernya. Kalau dalam segi pemasaran lah, aku bikin beberapa produk yang itu emang buat aku ya, buat ciri khasnya aku lah, kayak signaturnya kita. Iya. Dari sini. Terus kita kasih namanya beda. Misal Purnama itu kan kopi susu basican. Ya. Cuma ada beberapa aspek yang beda dari yang lain. Itu aku kasih nama Purnama. Terus kopi milk base ada bulan sama lintang. Itu juga terinspirasi gara-gara ini kan outdoor ya tempatnya ya. Terus di malam hari aku nggak sengaja lihat bulan sama bintang. Udah, terus toppingnya tuh mirip kan sama itu. Ya udahlah aku kasih nama bulan sama lintang. Terus squash atau biasa disebut apa ya, soda kali ya, kayak mojito gitulah. Soda. Nah, itu aku kasih juga splash. Soalnya emang beda sih. Saya kan sebering gitu iya. Terus untuk promosi yang udah dilakukan tuh dalam bidang apa promosinya? Oh, promosi ya. Sekarang kan basicnya kayak digital marketing kan. Ya. Digital marketing aku sih mantepin di Instagram. Itu pertama aku mantepin dulu. Setelah itu ya aku main kayak Instagram ADS, terus Facebook. Aku main lah, soalnya kan ya gimana ya, sekarang kan industri 1.0 kan udah mau ke 5.0 lah. Yaudah akhirnya aku nyoba lah buat bergelut di bidang internet lah, yang biasa disebut industri itulah kalau menurutku. Pertama ya aku mantapin Instagram, kedua ya biasalah aku main di influencer gitu. Terus untuk selanjutnya mungkin ya mungkin untuk punya lah mesti strategi. Sekarang kan tempat kopi atau coffee shop gini banyak saingannya. Mungkin ada strategi apa untuk bisa bertahan sampai tahap ini? Strategi ya, ini yang harus diingat sama teman-teman juga. Di Purnakawan itu ada yang namanya itu malam minggu purna. Iya. Nih sorry ya sekalian promosi malah ya. Jadi itu di malam minggu purna itu, selain ada live musik, itu aku nyediain sharing session namanya. Iya. Selain dari sharing session juga apa ya, kayak stand up mungkin aku sediain. Kayak kemarin kan udah kita jalanin itu setiap malam minggu itu pasti ada event, dimana kemarin kita beberapa kali ngundang dari stand up, terus beberapa kali kita ngadain sharing kopi, dari fotografi juga seperti itu di malam minggu. Nah itu kita kasih nama yang namanya itu malam minggu purna Ya, gitu. mungkin itu yang buat Purnakawan ini berbeda dari tempat lain. Iya.
Terus untuk mungkin ada nggak masalah terkait pemasaran gitu Masalah pemasaran ya? sejauh ini ada? Kalau dari masalah pemasaran sih ya, coffee shop ini sebenarnya ya. Cuma susahnya itu ini kan kroya basicnya ya. Terus kroya itu kayak, kalau menurutku ya itu hampir kayak kota mati menurutku. Soalnya dari selatan pun itu udah pantai, utara itu kepepet sama pegunungan sama hutan, terus dari timur juga udah apa ya, ada pembatas lah. Terus di sini juga basicnya nggak ada mahasiswa yang basicnya aku dari mahasiswa, teman-temanku. Nah paling dari segi pemasaran ya aku susah itu di Kroya. Kroya itu basicnya masih kota, tapi kota mati, itu yang aku bilang. Untuk selanjutnya mungkin terkait yang mungkin bisa dibilang sensitif untuk pertanyaan terkait keuangan, ada nggak misal masalah keuangan sistem penggajian atau gimana gitu? Alhamdulillahnya sih terus sampai sekarang nggak ada sih. Yang aku anti juga semoga aja nggak ada. Soalnya juga riskan juga itu. Iya makanya. Iya. Ya mungkin cukup untuk sesi wawancara atau sesi bincang-bincang kali ini. Terima kasih waktunya. Oke, sukses. Ya.